What's up guys, kembali dengan Shurik Shop dan kita akan review satu unit lagi kali ini di line Gel Blaster yang dikonversi ke Airsoft. Kita masih di unit M4 ya, cukup banyak di Shurik Shop unit M4 yang masuk akhir-akhir ini. Dan ini adalah Sima Mark 18 Mod Zero. Kali ini dia sudah lebih keren daripada Bohan ya yang sebelumnya. Nanti kita akan bahas satu persatu fitur-fiturnya mulai dari depan sampai di belakang. Tapi perlu diinformasikan bahwa Sima itu sebenarnya adalah merek Airsoft yang sudah cukup lama. Bagi kalian yang sudah lama di Airsoft tentunya sudah tahu Sima itu sudah cukup terkenal mengeluarkan AEK khususnya AK itu sudah terbukti kualitasnya itu mantap sekali. Ada juga yang dikeluarkan tentunya M4, HK MP5, G36 dan lain-lain. Nah, Sima ini sudah cukup terkenal, jadi dia masuk ke line Gel Blaster itu beberapa tahun lalu, dan kali ini kayaknya sudah dengan penyempurnaan yang semakin bagus. Dan ini dia yang kita akan review, Mark 18 Mod Zero dari Sima Jun. Oke, kita akan review mulai dari depan sampai dengan di belakangnya. Ini dia sudah tentunya menggunakan drat. Ini drat control clockwise atau CCW, dan di sini dipasangkan dapat dari pabrik seperti ini semuanya. Yang ini dapat flash hider A1, A2, dan juga ini ada visir segitiga. Ini bahannya ini metal. Iya, ini metal. Ini outer barrelnya metal, sedangkan bagian flash hider ini atau muzzle flash ini adalah muzzle brake-nya ini adalah nilon ya. Ini nilon, visir segitiganya nilon. Kemudian di bagian wrist ini quad rail dia sudah versi compatible AEK, jadi bisa copot ininya, bisa di wristnya bisa dibelah seperti itu atas bawah. Kalau kita mau bikin unitnya itu front wire juga bisa karena sudah dilengkapi dengan fitur ini. Kalau mau ganti-ganti wrist juga dia sudah compatible AEK. Di sini juga sudah ada dratnya sehingga kita bisa ganti. Kalau kita bosan dengan model quad rail ini, kita bisa ganti dengan model yang lain. Jadi dengan mudah kita bisa menemukan aftermarket partnya. Kemudian di bagian receiver ini nilon, dan pada dasarnya keseluruhan dari unit ini, kalau dari eksternalnya itu cuma outer barrelnya aja yang metal, tapi sisanya nilon. Dan nilon ini cukup mantap ya teman-teman. Nilonnya ini cukup berkualitas. Ini selevel dengan LDT, bahkan lebih keras sedikit daripada LDT Gen 2 atau versi kedua ya teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan dia punya laser marking. Ini ada kuda jingkrak di sini. Coba didekatkan biar dia bisa, dan dia punya marking agak samar, dan ini kayaknya keren justru. Kita perlu memperhatikan dia dengan pencahayaan yang plus biar dia bisa kelihatan di sini. Ini ada property of US government, kaliber 556, dan ini otentik seperti receiver M4 yang ori ya, yang real steel. Di sini juga ada marking cold defense dan seterusnya. Ini seperti receiver yang cukup otentik di Mark 18. Nah, ini gripnya juga A2 seperti M4 pada umumnya. Dan kemudian di atas sini dari pabrik kita sudah dapat visir seperti ini, visir Mark 18 ya. Ini juga sudah adjustable visirnya. Kalau yang di bagian depan ini juga kita lihat, ini sudah ada adjusternya. Tapi kalau untuk mengadjust ini perlu alat khusus seperti real steelnya. Oke, kemudian kita pindah ke bagian sebelah. Di sebelahnya ini sama saja. Ini tidak ada marking. Markingnya ada di sini, auto, safe, dan semi. Nah, kerennya ini dust covernya sudah bisa dibuka. Dan di sini kita bisa lihat ada
dummy boltnya di sini yang bisa mengikuti charging handle, dan di dalam sini ada gearbox yang warnanya cukup bikin kita lapar ya. Gearbox yang warna merah ke orange-orangean. Entahlah ini warna apalah begitu. Kalau teman-teman tahu ini warna apa, bisa di komen ya di kolom komentar. Nah, gearbox ini terlihat lucu, tapi dia ini bahannya full nilon, gearbox shellnya, sedangkan isinya itu dia sudah metal gear set, kita di Zurich Shop ada dua varian ya. Ini ada varian standarnya di 350 fps, itu di harga sekitar 3,2, dan kemudian varian upgrade-nya ini di harga 3,5, beda tipis saja, dan FPS yang upgrade itu ada di 420. Nah, ini kebetulan yang kita review ini adalah order dari customer, dan ini adalah versi upgrade-nya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia dibekali dengan piston bawaan yang belum full metal teeth ya. Dia masih seperti piston Sima M4 entry levelnya yang pakai satu metal teeth dan sisanya itu polimer. Begitu. Nah, yang menarik ini, gearbox ini sudah model V2, dan receiver ini sudah model upper receiver, lower receiver. Jadi bukan lagi belah dua, tapi dia ini upper dan lower, bukan lagi dipisah seperti unit spring ya, teman-teman. Jadi sudah compatible dengan AEK. Bahkan kalau kita mau drop in gearbox AEK yang metal, ini tidak begitu banyak adjustmentnya, karena sepertinya sudah 90-an% ini cocok dengan AEK. Nah, gearbox warna wortel ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena gearbox Sima ini sudah cukup terbukti, khususnya di tim kami di Sulawesi Utara, di Airsofter Sulut itu ada satu, dan beliau juga adalah airsofter, merangkap mekanik, dan asisten mekanik utama. Asisten satu mekanik di Zurich Shop sendiri. Dia sudah menggunakan unit itu, dia punya unit KAC PDW konversi dan menggunakan gearbox seperti ini, gearbox Sima, dan dia menggunakan settingan 500 fps guys. Dan unit itu dipakai Sukir berkali-kali dan merupakan unit primary dari asisten satu Zurich Shop itu. Dan sudah terbukti gearbox ini sangat kuat, tidak perlu ragu-ragu, bahkan lebih kuat daripada gearbox shell Cina yang metal lainnya. Karena coba saja kalian setting 500 fps, main 2 kali sukir, itu sudah paling tinggi dia bertahan, pasti retak. Kalau ini gearbox yang wortel ini, jangan salah, dia cukup handal ya. Itu sudah satu tahun terakhir ini, dan juga sukirnya cukup rutin, pakai 500 fps dengan gearbox Sima ini, unitnya itu tetap mampu bertahan, apalagi dengan settingan untuk varian standar di Zurich Shop unit ini di 350 fps, dan juga varian upgrade-nya di 400-an fps. Nah, itu dia yang menarik dari gearbox wortel Sima ini, ternyata tidak bisa dianggap remeh guys. Oke, di sini dia sudah menggunakan heatsink, dan dinamonya yang digunakan adalah dinamo tipe 460 sepertinya. Jadi sedikit lebih kecil dari dinamo AEK, tetapi grip ini bisa menampung sebenarnya dinamo 480 atau dinamo AEK, sehingga kalian mudah untuk upgrade unit ini. Fitur-fitur apa lagi di bagian sini? Sepertinya seperti itu. Di sini ada marking CA. Ini sering kita temukan di airsoft. Saya sendiri kurang mengerti, nanti research juga kalau teman-teman ada yang tahu tentang CA ini. Kalau ini klasik army, tapi bukan, mungkin ini Sima Airsoft atau apa. Ada beberapa kali saya melihat baik dia GBB, dia AEG yang ada marking CA seperti ini, CA.
Oke, make release ini all nylon eksternal, dan kita ke popor ya guys. Ini popor crane yang digunakan. Popor crane di sini seharusnya dia adalah cantolan lubang untuk mencantolkan push on sling, tapi ini sepertinya tidak bisa digunakan push on sling karena bentuknya terlalu kecil. Ini bisa saja diikatkan gantungan kunci yang kuat begitu untuk bisa dijadikan cantolan sling di bagian belakangnya. Sedangkan penutup ini tentunya bisa kita ganti, tetapi bawaan pabriknya seperti ini tidak ada cantolan slingnya. Oke. Nah, bagian buffer tabnya atau bagian tabung popor ini dia terbuat dari nilon. Kalau mau sorong ini tinggal ditekan, dia ada satu posisi 2, posisi 3, 4, 5 posisi, harusnya 6 posisi. 6. Kalau kalian punya tangan panjang, tinggi kalian sekitar 192 meteran, ini masih oke. Sampai di posisi kelima. Kalau saya sendiri sih enaknya mungkin di posisi 2 atau posisi 3. Ini posisi yang enak kalau popor itu dia ada di dekat ini. Semakin dekat ini semakin enak sebenarnya. Oke. Nah, untuk melepas sama sekali popornya, untuk mengakses bagian kompartemen baterainya itu seperti ini ya. Jempol di sini, telunjuk di sebelah sini, kemudian kita tarik ke bawah dan kita lepaskan. Nah, dari pabrik dia itu sudah menggunakan 18 AWG, jadi cukup mantap untuk arus listriknya, sama seperti AEK pada umumnya yang bagus-bagus sudah pakai 18 AWG. Ini sudah 18 AWG, jadi mantap. Dan dia masih menggunakan SM plug dari pabrik. Dan kalau kita mau upgrade ke T-plug, nanti kita tidak bisa karena di bagian sini ternyata cukup kecil jalur untuk kabelnya, sehingga kalau kita pakai konektor yang besar dia akan nyangkut di situ. Bisa kita ganti atau bisa kita buatkan adapternya atau konverternya, sehingga bisa menggunakan T-plug atau jenis konektor lain. Kalau kalian mau order unit ini, kalian bisa request untuk adapter atau untuk konektor utamanya. Oke, seperti itu, sambil kita pasang baterai aja supaya ketika kita mau tes sebentar itu enak. Oke, ini baterai tulisannya 2000 mAh, tapi ini palsu. 2000 mAh-nya anak-anak Gel Blaster pasti tahu baterai ini baterai yang standar 11,1 volt. Mungkin aslinya ini hanya sekitar 450 sampai 500 mAh saja, tidak begitu kuat. Kalau dipasang di unit dengan spring-spring yang sudah upgrade itu dia kebanyakan tidak mampu. Tapi kami di Zurich Shop itu efisiensinya sudah kami atur sedemikian rupa agar sangat-sangat efisien. Dengan baterai kecil seperti ini kita bisa sukir barang 1-2 game lah begitu. Dia masih mampu baterai sekecil ini untuk digunakan di unit-unit buatan Zurich Shop. Tapi tentunya kami menyarankan kalau kalian mau performa yang maksimal itu gunakanlah baterai LiPo 11,1 volt yang lebih proper. Oke, seperti itu review eksternal. Internalnya juga sudah disampaikan, dia menggunakan gearbox shell nilon, dan internalnya itu gear setnya sudah metal. Pistonnya untuk yang standar dia one metal teeth, sedangkan yang upgrade seperti ini kita ganti ke full metal teeth, dan tentunya ada reinforce. Oh ya, gearboxnya juga sudah ada radius dari pabrik, sehingga itu bisa menahan spring yang lebih kencang ya teman-teman. Jadi tidak repot juga sih untuk upgrade unit ini. Oke, seperti itu. Bagian dalamnya bisa kita lihat di sini. Ini bahkan untuk dudukan upper receiver untuk outer barrelnya itu sudah kompatibel dengan hop up chamber AEK ya teman-teman. Dan juga ini bagian adapter
adapter outer barrelnya itu sudah ya kompatibel dengan hop-up chamber AEK. Jadi pada dasarnya untuk teman-teman yang hobi konversi, ini tinggal swap gearbox. Tidak susah juga sih sebenarnya untuk mengkonversi unit ini, tapi mahal lah kalau kita pakai gearbox AEK ya. Kita jual unit ini dengan harga yang murah. Kalian tinggal pakai, semuanya sudah sistem dengan baik oleh Zurich Shop. Kita sudah atur semuanya sehingga tinggal pakai saja. Semua fungsi-fungsinya itu kita jamin sudah oke. Dan tentunya kalau unit satu saat dia bermasalah, kita punya after sale service ya teman-teman. Bahkan kalau dia baru saja beberapa bulan itu digunakan terus bermasalah, kita masih ada garansi gitu. Oke, kita mau tes untuk FPS-nya. Nah, oh ya, unit ini dia sudah gue pakaikan adjustable hop-up seperti biasa, dan kunci L untuk adjuster hop-up-nya akan kita berikan di paket pembelian. Magazine yang digunakan, kita kasih magazine metal. Ini magazine metal high cap, kerek. Jarang-jarang dapat magazine yang seperti ini, tetapi ini sudah ada di paket pembelian ya. Kalau ada perubahan nanti mungkin disampaikan, tetapi untuk sekarang dalam waktu dekat, waktu menengah ini, kita memberikan fasilitas magazine high kerek seperti itu teman-teman. Dan kita pasang ke unitnya. Oke, jadi seperti inilah tampilannya. Kita akan krono unit ini. Krono kita hidupkan. Kita setting krono dulu sebentar guys. Ada perlu reset. Oke. Arahkan ke chrono stationnya. Ini nol teman-teman. Begini saja supaya gampang kelihatan ya. Kita arahkan ke chrono station. Coba test it. 17 416 14 416 417 424 dia melonjak. 415 ya, gitulah ya teman-teman. Dari 414 tadi yang paling rendah 14-an lah, 414 sampai 416. Tadi ada 420-an, ada lonjakan FPS itu mungkin misread. Kita cek yang auto. Untuk auto coba kita setting ke ini di RPM ya, 415. RPM tidak ada. Joule-nya 1,587 joule per cm biasanya. Nah, di sini ada meter, jaraknya ada di 48 meter, tetapi kita tentunya dengan BB 0,2 hop-up yang bagus bisa lebih dari 48 meter, 50-an meter bisa dapat akurasi. Bahkan untuk jarak masih bisa lebih. Dan kita akan tes untuk FPS. Ini average FPS-nya. Ini RPS ya, RPS round per second, berapa BB per detik menggunakan baterai 11,1 volt papan catur. Oke, kita autokan dia. Nah, terbaca dengan baterai yang jelek itu RPS-nya itu sudah ada di 18 round per second ya teman-teman. Jadi efisiensi yang kita buat di unit ini cukup mantap ya. Dengan baterai yang segitu bisa 18 RPS itu bisa terbilang mantap lah teman-teman. Silahkan coba baterai ini kalau kalian gunakan di unit yang lain, FPS yang sama di 400-an, kalau bisa tembus 18 FPS. Data playback di auto. Kita lihat di sini, untuk auto
Coba fokus. Fokus. Jauh dikit kayaknya. Itu ada di tembakan pertama 432, 407, 407, 408, 406, 405, 404. Jadi 400 plus ya tetap untuk FPS-nya di auto, dan cukup konsisten dia di 400 di bawah 410. Oke. Ya, itu dia review singkat kita tentang ini unit Sima Jun M4 CKBR atau Mark 18 Mod Zero yang sudah kita lihat tadi tentang semuanya di bagian eksternalnya, internalnya kita jelaskan juga, dan juga pengukuran FPS-nya. Untuk jarak sampai sekarang belum sempat bikin karena itu cukup sulit pakai rangefinder ya. Dan untuk informasi lebih lanjut dan jika kalian minat unit ini, silahkan order atau silahkan tanyakan di adminnya Zurich Shop yang nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi dari video ini ya. Jangan lama-lama karena unit ini tidak selalu ready, stoknya cuma dikit, dan juga satu saat dia bisa naik harga. Ini cuma harga yang kami sampaikan di video review pertama untuk unit ini ya. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Yang juga sudah order, terima kasih. Kita akan ketemu di video kita selanjutnya. Oke, see you.